Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 tentang Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama dalam Islam. Otoritas dan tanggapan terhadap kritik orientalis. Al-Quran dan Hadis merupakan dua sumber utama dalam ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang secara berangsur-angsur. Sedangkan hadis berisi ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan isi Al-Quran. Keduanya menjadi dasar hukum yang kuat, sumber pengetahuan, serta pedoman moral dan spiritual dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Yang ke-1, Al-Quran sebagai sumber utama Islam. Al-Quran diturunkan secara berangsur selama 23 tahun mulai dari tahun 610 Masehi di Gua Hiro hingga menjelang wafatnya Nabi pada 632 Masehi. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup dan sumber hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Keistimewaan Al-Quran terletak pada keaslian dan kemurniannya yang terjaga sepanjang masa sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9 bahwa Dia sendiri yang memeliharanya. Selain itu, Al-Quran memiliki 3 karakter utama. Yang pertama, sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW karena keindahan bahasa dan kedalaman maknanya tak tertandingi manusia, bersifat universal dan abadi, relevan di setiap waktu dan tempat, menjadi dasar lahirnya berbagai ilmu Islam seperti tafsir, fikih, dan tasawuf. Dalam segi Islam, semua bentuk ilmu dan hukum harus berlandaskan pada Al-Quran sebagai sumber utama dan yang tertinggi. Yang kedua, hadis sebagai penjelasan wahyu. Hadis berfungsi sebagai sumber kedua setelah Al-Quran dan berperan menjelaskan isi Al-Quran yang masih bersifat umum. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh nyata dalam penerapan ajaran Islam melalui ucapan dan tindakannya. Fungsi antara lain menjelaskan ayat Al-Quran yang bersifat global, memberikan teladan praktis dalam ibadah dan akhlak, menetapkan hukum yang tidak jelas langsung dalam Al-Quran. Untuk menjaga keaslian hadis, para ulama mengembangkan metode penelitian yang sangat ketat terhadap sanadnya, matan, sahih, hasan, dan dhaif. Dan hadis sahih, hasan digunakan sebagai dasar hukum. Sedangkan hadis dhaif hanya boleh digunakan dalam konteks keutamaan amal. Yang ketiga, kritik orientalis terhadap Al-Quran dan hadis. Beberapa sarjana barat atau orientalis mengkritik keaslian sumber-sumber Islam. Mereka meragukan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi, menuduh adanya pengaruh Yahudi, Kristen, serta menganggap Al-Quran bukan murni bahasa Arab. Terhadap hadis, orientalis seperti Ignaz Golitzer dan Joseph Sachkin menilai banyak hadis dibuat setelah wafat Nabi untuk kepentingan politik dan mazhab. Mereka juga menuduh metode kritik hadis Islam tidak ilmiah dan subjektif. Namun banyak dari kritik ini dipengaruhi oleh latar belakang politik, agama, dan bias kolonial dan bukan murni penelitian ilmiah. Yang keempat, respon ulama terhadap kritik orientalis, yaitu mereka menunjukkan keaslian Al-Quran melalui sejarah perwahyuan, tradisi hafalan para sahabat, dan proses kodifikasi resmi pada masa khalifah. Tentunya pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Dalam hal hadis, ulama menunjukkan bahwa metode kritik sanad dan matan dikembangkan sejak abad pertama Hijriyah sangat sistematis dan ilmiah. Ulama kontemporer seperti Muhammad Mustafa Al-Azmi juga menggunakan pendekatan ilmiah modern untuk membuktikan keaslian teks Al-Quran dan hadis, sekaligus menolak tuduhan orientalis yang bias dan tidak objektif. Kesimpulannya, Al-Quran dan hadis adalah sumber pokok Islam yang tidak bisa dipisah. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam, sedangkan hadis menjelaskan dan melengkapi isinya. Meskipun kritik dari orientalis muncul, para ulama berhasil membuktikan keaslian dan kemurnian keduanya melalui buku sejarah, metode ilmiah, dan penelitian mendalam. Dengan memahami dan mengamalkan Al-Quran, hadis secara benar,
Umat Islam dapat membangun kehidupan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.